Papua memang memiliki sejarah yang agak berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Masalah ini masih berpengaruh terhadap Papua hingga hari ini. Di video ini kita akan membahas sejarah Operasi Trikora, perseteruan militer antara Belanda dengan pemerintah Indonesia. Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara federasi, sedang pemerintah Indonesia ingin merebutnya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum Anda lanjut menonton video ini, pastikan telah menjadi bagian dari subscriber untuk channel ini. Hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan tinggalkan komentar mengenai pendapat kalian tentang video ini. Jika kalian menyukai konten tentang sejarah militer, kami telah membuat playlist khusus yang dapat Anda akses di sini. Setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan pertama yang dihadapi Republik ini adalah kembalinya Belanda yang merasa bahwa kekuasaan mereka di tanah koloni Hindia Belanda masih berlaku. Satu hal yang pasti, bahwa dalam sidang BPUPKI telah dinyatakan wilayah yang diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia adalah seluruh tanah Hindia Belanda, termasuk Papua atau Irian Barat. Peperangan hebat selama 4 tahun antara Belanda dan Indonesia berakhir melalui konferensi meja bundar, hingga terjadinya pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Namun masih ada satu masalah yang belum selesai dibahas dalam konferensi ini, yaitu bagaimana nasib Irian Barat. Baik Indonesia maupun Belanda merasa lebih berhak terhadap wilayah di ujung timur Kepulauan Nusantara itu. Karena belum ada titik temu, masalah Irian Barat diputuskan untuk diselesaikan setahun setelah KMB. Namun hingga 12 tahun kemudian, masalah ini tidak kunjung dibahas. Pada akhir tahun 1950, PBB memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak untuk merdeka, sebagaimana tercantum dalam pasal 73E dalam Piagam PBB. Masalah Irian Barat pertama kali dibahas dalam Sidang Umum PBB ke-9 pada tahun 1954 di masa Kabinet Ali Sastroamidjojo. Masalah ini kembali dibahas dalam sidang PBB tahun 1955 di masa Kabinet Burhanuddin Harahap, hingga 2 sidang PBB selanjutnya masing-masing pada tahun 57 dan 58, namun belum memberikan satu kesimpulan yang jelas. Belanda jelas lebih mendukung persiapan kemerdekaan Papua. Pada tahun 1956, Belanda membangun Akademi Angkatan Laut di Papua. Lalu setahun kemudian, Belanda membentuk Tentara Nasional Papua pada tahun 1957. Belanda juga diketahui telah mengirimkan kapal induk mereka Karel Doorman ke Irian Barat. Untuk menghadapi langkah Belanda yang mendukung kemerdekaan Papua, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Suwasiu di Pulau Tidore. Dan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Shah, dilantik pada 23 September 1956. Belanda semakin berambisi menguasai Papua dan mendirikan pemerintahan boneka di sana. Setelah pada tahun 59, terbit laporan terkait penemuan hasil tambang emas dan tembaga yang sangat besar di pulau tersebut. Karena keadaan yang nampaknya tidak akan selesai melalui jalan diplomasi, pemerintahan Soekarno mengumumkan Operasi Trikora yang berisi 3 poin utama. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan merah putih di bumi Irian Barat, dan bersiap melakukan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Pada 2 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Maijen Soeharto sebagai Panglima. Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga segera melakukan persiapan militer. Indonesia mulai mencari bantuan senjata dan mendekati Amerika Serikat, namun ditolak. Akhirnya pada bulan Desember tahun 1960, Jenderal Nasution terbang langsung ke Moskow untuk melakukan perjanjian jual beli senjata dengan Uni Soviet senilai 2,5 miliar US dollar dengan perjanjian pembayaran jangka panjang. Bahkan setelah pembelian senjata ini, Indonesia cukup percaya diri mengaku sebagai negara dengan kekuatan udara nomor 1 di belahan bumi selatan. Amerika Serikat pada awalnya lebih berpihak pada kemerdekaan Papua.
Namun dengan iklim perang dingin yang sedang terjadi, pada akhirnya tidak berbuat banyak untuk mencegah semakin dekatnya Indonesia dengan blok Uni Soviet. Beberapa peralatan militer yang dibeli Indonesia dari Soviet adalah 41 helikopter Mi-4, 9 helikopter Mi-16, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat MiG-17, 10 pesawat MiG-19, 20 pesawat supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, 1 kapal penjelajah, 22 pesawat pengebom ringan, 14 pesawat pengebom jarak jauh, 12 pesawat maritim anti rudal, 26 pesawat pengangkut jenis ringan, dan 16 pesawat angkut jenis berat. Untuk meraih keunggulan udara, persiapan penting lainnya yang harus ditempuh adalah memperbaiki kembali pangkalan-pangkalan udara yang telah rusak. Banyak pangkalan udara yang terdapat di sepanjang perbatasan Maluku dan Irian Barat adalah peninggalan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan telah lama tidak digunakan. Perbaikan ini menjadi sangat penting untuk melakukan operasi infiltrasi ke tanah Papua. Selain persiapan militer dan persenjataan, pemerintah Indonesia juga melancarkan upaya diplomasi ke berbagai negara seperti India, Pakistan, Thailand, Britania Raya, Selandia Baru, Australia, Jerman, dan Prancis untuk mencegah mereka memberikan bantuan kepada Belanda jika perang benar-benar terjadi. Dalam sidang umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB saat itu, Utan, meminta usul dari diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, tentang penyelesaian masalah Irian Barat. Bunker mengusulkan agar PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun. Misi pembebasan Irian Barat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah infiltrasi yang menargetkan dapat memasukkan 10 kompi pasukan di kantung-kantung wilayah Irian Barat, seperti Sorong, Fak-Fak, Kalimana, dan sekitarnya. Pemerintah berupaya untuk memecah dan memutuskan kedudukan militer Belanda yang ada di Papua, sekaligus dapat memperlemah posisi Belanda dalam upaya diplomasi. Fase ini direncanakan berjalan hingga akhir tahun 1962. Fase kedua adalah tahap eksploitasi yang dimulai pada tahun 1963, yaitu melakukan serangan terbuka ke wilayah induk kedudukan militer Belanda di Biak dan menduduki pos-pos pertahanan Belanda di Irian Barat. Fase ketiga dimulai pada tahun 1964 yang menargetkan untuk mengkonsolidasikan seluruh kedudukan Indonesia di Irian Barat, sekaligus menegakkan kedaulatan mutlak NKRI di tanah Irian Barat. Operasi Trikora hanya berjalan hingga tahap infiltrasi. Intervensi Amerika Serikat akhirnya memaksa kedua negara kembali ke meja perundingan. Indonesia dan Belanda kembali berunding pada 15 Agustus 1962. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Hasil perundingan menyatakan bahwa Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia paling lambat bulan Mei tahun 1963. Selama masa peralihan, wilayah Irian Barat dipegang oleh Otoritas Pemerintahan Sementara PBB atau UNTIA. Pada akhir tahun 1962, bendera Belanda diturunkan dan digantikan oleh merah putih sebagai penanda kekuasaan Indonesia secara de jure di tanah Papua di bawah pengawasan PBB hingga terselenggaranya PPRA pada tahun 1969.